Pertama-tama kami mengucapkan selamat sore. Dan juga selamat datang. Pertama-tama kepada Perdosi yang saat ini sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih. Yang mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Dan kepada seluruh Bapak Ibu, para hamba Tuhan, pendeta yang dikasihi oleh Tuhan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan menerima berkat berupa penyuluhan kesehatan kulit. Namun sebelum kita mulai, kita akan mengangkat bersama lagu Indonesia Raya. Semua para hadirin dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya adalah kata sambutan. Kata sambutan akan disampaikan oleh Dr. Yuliana Teguh yang saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Zulkarnain Syarif, Sarjana Teologi, Master of Theology, beserta Ibu, yang sudah memberikan tempat untuk kami dalam melakukan atau mengadakan penyuluhan kesehatan kulit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam ruangan ini pada sore hari ini.
kami dari Perdoski itu singkatan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Pada tanggal 10 Januari yang lalu, Perdoski berulang tahun 58 tahun. Dalam rangka itu, kami mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat apa itu Perdoski. Dan penyuluhan kesehatannya nanti sesuai dengan bidang kami, yaitu kulit dan kelamin. Pakai dan, bukan kulit kelamin. Kulit dan kelamin. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya memperkenalkan saja dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pastor atas tempat yang diberikan dan kesempatan di mana kami bisa mengadakan penyuluhan di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kami di sini akan berguna dan menambah wawasan untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam kesempatan ini saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya yang hadir ya. Saya sendiri Dr. Yuliana Teguh. Dalam hal ini saya selaku Ketua Perdoski untuk cabang Pontianak dan Kalimantan Barat. Hari ini kami hadir berenam, di sebelah atau depan ini Dr. Ari, ya, dinasnya di Rumah Sakit Kota Pontianak Al-Qadri. Kemudian ada Dr. Lindayani Halim, ya, dinas di Rumah Sakit Sudarso dan Rumah Sakit Mitra Medika. Dan Dr. Retno, mungkin ibu-ibu dan bapak di sini sudah tidak asing, ya. Lalu ada Dr. Irvin Aldika, ini dokter yang paling ganteng. Jadi kita punya spesialis kulit dua yang paling ganteng, satu Pontianak, satu Singkawang. Lalu yang terakhir yang hadir Dr. Herni, ya, tugasnya di Rumah Sakit Al-Qadri juga. Oke. Saya rasa itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berguna untuk kita semua serta masyarakat sekitar, sehingga yang hadir di sini bisa memberikan pengetahuan nanti ke teman-teman yang tidak hadir. Terima kasih, selamat sore. Kata sambutan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Gembala Sidang YHS Serdang. Namun sebelumnya, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Terlebih dahulu kita akan meninggikan nama Tuhan kita sebelum kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gembala Sidang Gereja YHS di tempat ini. Haleluya. Salam semuanya. Haleluya. Glory,
untuk duduk kembali. Dipersilahkan kepada Gembala Sidang YHS Serdang, Pastor Zulkarnain Syarif, MD. Shalom alaihim. Shalom. Jadi kalau umat Islam bilang Assalamualaikum, gitu ya. Terus dijawab Waalaikumsalam, gitu ya. Ini bahasa satu rumpun, bahasa Semitik. Ya pertama-tama tentunya welcome ya buat Ibu Yuliana, Ari, Ibu Herni, Bu Retno, ya. Ibu Linda, Pak Alvin. Ya. Sungguh kami merasa sangat diberkati dengan kehadiran Anda. Amin. Ya, kemarin 1-2 hari sebelumnya ada informasi dari Ibu Retno, bagaimana Pak kalau kita buat seperti penyuluhan dalam rangka apa? Rupanya dalam rangka HUT birthday dari Perdoski. Ya. Kalau tadi dibilang nggak disebut selengkap-lengkapnya titelnya, memang banyak banget, itu panjang gitu ya. Jadi dibuat singkat aja, tapi harap dimengerti. Rupanya juga bukan seumur jagung, udah 58 tahun ya. Ini begitu luar biasa, berarti udah setengah abad lebih. Perdoski berkiprah di dalam dunia medis di Indonesia. Artinya betul-betul banyak pengalaman dan juga banyak mungkin kesaksian yang mereka alami ya selama 58 tahun ini. Mungkin ibu-ibu atau bapak ini menjalani mungkin separohnya ya, tapi mungkin ada generasi-generasi sebelumnya yang ada di Perdoski. Nanti bisa dijelaskan ya, dan memang akan dijelaskan di dalam penyuluhan nanti, di dalam materi yang ada. Dan juga welcome, selamat datang buat hamba Tuhan Kuburaya ya, walaupun ini belum seluruhnya, tapi paling tidak saya lihat lumayan cukup banyak ini ya, para gembala-gembala sidang ya, pemimpin-pemimpin gereja. Puji Tuhan, sekali lagi kami menyambut Anda. Jadi waktu saya terima informasi dari Bu Retno, kalau hanya untuk gereja kami aja sayang banget gitu ya. Padahal ini merupakan satu kegiatan yang dapat mengedukasi daripada banyak orang. Jadi nggak ada salahnya kita libatkan saja untuk hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta boleh ikut hadir. Maka saya hubungin Pak Andreas sebagai ketua jaringan hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta di Kuburaya ini. Ya, terus bagaimana Pak Andreas? Saya kasih input, wah ternyata beliau juga langsung welcome, oke siap, gitu ya. Dan akhirnya kita bisa kumpul malam hari ini. Ya, jadi mempersingkat waktu, sebelum kita memulai acara talk show yang berisi penyuluhan tentang kesehatan kulit dan kelamin. Ini kadang-kadang kalau ngomong agak susah memang gitu ya. Dan juga kecantikan, perlu ya. Mau tampil cantik nanti ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu sesuai dengan apa yang kita imani dan yakini. Mari kita satu di dalam doa, namun saya memimpin di dalam apa yang saya yakini. Bapak Yahweh, terima kasih buat malam hari ini. Engkau telah mempersekutukan, menyatukan kami dari berbagai multidimensi, dari berbagai kalangan, dari berbagai agama. Dipersatukan di tempat ini dalam satu hal, untuk menjadi berkat. Buat dalam skop kecil Kuburaya, tetapi dalam skop besar kami akan mempengaruhi Indonesia. Amin. Supaya Indonesia menjadi negara yang sejahtera, negara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Urapan-Mu bekerja atas setiap kami, baik kami yang mendengar penyuluhan ataupun bahkan kami yang menjadi narasumber. Ada 6 orang dokter di sini.
Dan mungkin sebentar akan ada lagi yang menyusul. Biarlah Tuhan memberkati. Lidah bibirnya diurapi sehingga kata-kata yang disampaikan boleh memberi kami pengertian yang semuanya tentunya akan berguna bagi kami. Dan pada sore hari ini kami membuka acara dari talkshow pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama dan simbolis potong tumpeng. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin kami foto awal dulu ya. Iya, sip. Nah, mantap. Cantik-cantik dan ganteng. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oh, jempol dulu, mati jempol menyandar. Enggak ini. Jempol boleh duit. Jempol boleh duit. Sarang heo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Pak Desanya. Malah. Panjul. Sorry. Dapat. Malah kurang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada. Oh iya, terima kasih. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan tumpengnya sekarang juga, sekarang
tiba saatnya yang kita nanti-nanti, yaitu memasuki penyuluhan kesehatan kulit yang akan dimoderator oleh Dr. Retno titik. Waktu dan tempat sepenuhnya dipersilahkan. Selamat sore dan selamat sejahtera. Dan kalau mungkin itunya boleh ditampilkan ya sininya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Kami cukup berbahagia dengan paspor Bapak Ibu. Kita boleh tempat ini. Kami akan mengadakan talkshow dan sebelumnya ada 3 rekan kami yang akan menyampaikan tentang kulit dan pengenalan apa itu perdosi. Yang pertama akan saya panggil Dr. Yuliana Teguh untuk sosialisasi apa itu perdosi. Kan tadi perdosi itu apa, singkatannya aja kan agak bingung ya Bapak Ibu. Ini nanti biar Dr. Yuliana itu nanti akan menyampaikan apa itu perdosi, apa itu dokter kulit, dokter kecantikan, jadi biar tahu perbedaannya. Mungkin CV Dr. Yuliana boleh ditampilkan, Dek. Mic-nya lebih keras. Suaranya lebih keras. Nah. Tukar mic. Dr. Yuliana Teguh ini dokter paling senior ya di Pontianak. Saya berangkat sekolah, Dr. Yuliana sudah jadi spesialis ya. Harus dekat. Beliau bertugas di Rumah Sakit Mitra Medika dan juga ada klinik UT Klinik di BLKI. Dr. Yuliana juga aktif sebagai pengajar di UNTAN dan juga penguji posting. Jadi mungkin tidak terlalu jelas, tapi yang jelas Dr. Yuliana itu paling senior dan panutan kami semua, dari saya yang di bawahnya serta adik-adik di sini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Yuliana. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Sore. Lagi ya, tadi saya sudah di depan maju. Nah, hari ini saya dapat urutan pertama untuk sosialisasi. Jadi nanti untuk masuk ke tema talk show-nya nanti spesialis penyakit kulit kelamin yang lainnya. Mungkin boleh slide-nya tentang apa itu perdoski. Kita lihat slide-nya dulu ya. Mungkin saya panggil Bapak dan Ibu hadirin semua di sini supaya tidak salah ya. Perdoski itu tadi saya ulang lagi, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dulu judulnya Dr. Yuliana Teguh SPKK, SP Spesialis Kakak Kulit dan Kelamin. Terus dengan berkesinambungannya kemajuan zaman dengan kebutuhan perkembangan yang ada, SPKK itu kemudian diubah berdasarkan undang-undang yang ada menjadi spesialis dermatovenerologis estetika. Estetik. Jadi nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat ada sakit keluhan kulit kemudian mau berobat, cari ke tempat praktek, kemudian adanya dokter Ari SPDVE. Kok nggak ada dokter kulitnya ya? Jangan kayak gitu. Jadi SPKK itu sekarang menjadi SPDVE. Atau mungkin ada yang belum mencantumkan E-nya, karena sebelumnya SPKK itu cuma sebagai SPDV. Kemudian dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman, akhirnya kita dirubah lagi yang final menjadi SPDVE.
spesialis dermatovenerologis estetik. Dermato kulit, venerologis kelamin. E-nya estetik, itu kecantikan yang tadi Pak Pastor bilang bahwa bukan hanya kita punya keluhan di kulit dan kelamin, tapi perlu kecantikan. Kecantikan itu dikenal lebih dengan istilah estetik. Semua orang perlu, mau laki, mau perempuan, anak muda, orang tua, dan semuanya itu memerlukan. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu mohon lihat tayangannya ya. Dari SPKK, SPDV, SPDVE. Ini dasar undang-undang perubahan titel. Boleh ganti rambut. Udah banyak rambut. Laser. Bedah kulit. Oke. Oke. Ya, sudah selesai. Jadi itu umur 58, bukan kita yang ada di Pontianak. Ini yang ada di pusat. Jadi Perdoski ada pengurus pusatnya, yaitu di Jakarta. Dan Perdoski itu sendiri berusia 58 tahun. Kalau Perdoski di Pontianak, namanya Perdoski Cabang Pontianak. Kami baru lahir di tahun 2017. Ya, baru 2017 sampai sekarang. Jadi belum sampai umur kepala 5. Jadi masih muda banget gitu ya. Dan kami di Pontianak merupakan cabang Perdoski ke-28. Di seluruh Indonesia, Perdoski cabang itu ada 29 dari berbagai provinsi dan kota. Di Kalbar ada 15 spesialis dermatovenerologi estetik. Di Pontianak kami bertujuh. Salah satu 6-nya kita sudah hadir, berdelapan ya. Ya, berdelapan. 6 hadir di sini, yang satu masih ada urusan ke Siantar, yang satunya lagi berhalangan. Sedangkan yang 7 lainnya ada di Mempawah 1, ada di Singkawang 3, di Sambas 1, Ketapang 1, dan Sintang 1. Sedangkan calon-calon spesialis dermatovenerologi estetik lainnya yang masih sekarang pendidikan sekolah, itu ada sekitar 8 atau 9 orang lagi yang nanti akan kembali ke Pemangkat, ke Hulu, ke Kapuas Hulu sana, ke Sanggau dan sebagainya. Jadi kami berpencar supaya semua masyarakat akan bisa menemukan seorang spesialis dermatovenerologis supaya merata. Kenapa di Pontianak bisa begitu banyak? Karena kami di Pontianak punya Universitas Tanjung Pura. Itu adalah sekolah pendidikan, sehingga kami dibutuhkan lebih banyak di Pontianak. Mungkin itu saja pengenalannya. Dan di sini saya mau tekankan bahwa banyak rancu di masyarakat. Ada yang bilang, "Dok, di Pontianak spesialis kulitnya banyak ya." Misalnya di mana? Ada yang namanya klinik bening, klinik banyak, Natasha dan sebagainya. Mungkin di sana yang ada adalah dokter estetik. Jadi di sini saya mau tekankan apa perbedaannya supaya tidak rancu. Jadi kalau kami memang kami sekolah selama 4 tahun dengan mencakup beberapa subbagian sampai harus lulus menjadi spesialis dermatovenerologi estetik, di mana salah satu subbagiannya itu adalah estetik adalah mata kuliah kami. Tetapi ada teman-teman sejawat yang memang punya peminatan yang berbeda,
Begitu lulus menjadi dokter, kemudian kursus untuk kecantikan, kemudian menjadi dokter estetik. Jadi berbeda, ya. Jadi kalau kami seperti tadi video bahwa apapun yang berkaitan dengan kulit, kelamin, kecantikan dan semuanya itu adalah bidang kami. Tetapi di dalam pelaksanaannya banyak beberapa dokter yang memang punya peminatan yang spesifik. Jadi misalnya dia lebih suka ke estetik, begitu lulus dia ngambil kursus estetik sehingga dia buka klinik kecantikan, kemudian disebut atau dikenal menjadi dokter estetik. Tetapi berbeda dengan yang namanya spesialis dermatovenerologi estetik. Seperti itu, ya. Mungkin itu saja singkat waktu yang saya paparkan. Mudah-mudahan pemahamannya bisa sampai dan dilanjutkan oleh talk show dengan 3 materi yang menurut saya materi itu adalah kita hadapi dalam sehari-hari, dan kesempatan untuk bertanya tidak bayar, tidak juga dilarang, silakan bertanya sepuas mungkin. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Dr. Yuliana. Jadi tadi sudah dipresentasikan mengenai apa itu SPSI. Untuk selanjutnya, untuk meningkat waktu, untuk pembicara yang selanjutnya Dr. Ari akan berbicara tentang urtikaria, biduran. Tolong ditayangkan CV-nya Dr. Ari. Barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah bertemu ya. Jadi beliau masih muda. Jadi masih muda. jadi tinggalnya dekat sini. Jadi kami bertiga nih sederetan tinggal di Sungai Raya Dalam ya. Saya Dr. Yuliana, saya sama Dr. Ari. Terus di blok sana Dr. Irvin, Dr. Ambar dengan Dr. Linda. Yang lebih jauh Dr. Herni, paling jauh di Jeruju. Jadi sekarang bekerja di rumah sakit ANS sebagai ANS di rumah sakit Muhammad Al Qadri, kemudian di rumah sakit Caritas Bakti. Jadi riwayatnya di Pontianak juga bekerjanya. Mungkin untuk menyingkat waktu saya persilakan kepada Dr. Ari. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Terima kasih Dr. Retno atas kesempatannya. Terima kasih Pak Pastor dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ditugaskan untuk membawakan materi mengenai urtikaria dan dermatitis atopik. Urtikaria dan dermatitis atopik ini sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sering melihat. Cuma mungkin bahasanya, istilahnya yang bermacam-macam yang ada di masyarakat. Mulai masuk slide. Nah, urtikaria itu kalau orang Jawa bilang biduran, kalau orang Pontianak bilang ada yang nyebutnya habis keteguran hantu hujan panas, ada yang bilang kena kencingkan hantu kuntilanak. Ya, jadi bentuknya bentol-bentol, terasa gatal, makin digaruk makin merah. Bisa muncul di bagian kulit manapun, ukurannya juga bisa lebar, bisa juga kecil-kecil. Kemudian dia dapat menetap untuk waktu yang lama, terutama jika pasien tersebut belum mengetahui apa yang menjadi faktor pemicu. Nah, jika sudah mengetahui faktor pemicunya apa, memang terapi utamanya adalah menghindari pemicu, karena obat terapi yang kita berikan hanya untuk mengendalikan gejala pada saat itu saja. Kemudian, menurut waktu terjadinya ada yang disebut urtikaria akut, ada yang kronis, tergantung berapa lama terjadi. Lanjut. Jalan ceritanya tuh ribet, pokoknya kalau lagi sekolah bagian imunologi macam-macam ininya ya Pak ya, rute-rutenya tuh. Intinya kenapa terjadi urtikaria, ada zat kimia yang disebut dengan histamin. Nah, makanya nanti semua pasien-pasien biduran andalan kita adalah obat-obat antihistamin. Misalnya apa tuh yang biasa kita kenal? CTM, loratadin, cetirizine. Itu andalannya karena untuk menekan proses produksi histamin ini dari tubuh kita. Histamin itu memang ada di tubuh dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat asing yang dianggap asing oleh tubuh.
Nah, orang yang memiliki riwayat alergi lebih berisiko tinggi untuk mengalami urtikaria. Riwayat alergi ini misalnya di keluarganya dia punya ayah, ibu, atau kakek, nenek yang mungkin kalau pagi-pagi udaranya masih dingin suka bersin-bersin. Nah, itu alergi. Jadi kalau kita punya kerabat yang seperti itu, kemungkinan kita juga ada tuh bakat alerginya dan lebih mungkin menderita urtikaria. Atau misalnya kena debu jadi bengek, asma, itu juga riwayat alergi. Jadi jika kita memiliki riwayat alergi, kita juga lebih mudah mengalami urtikaria. Nah, faktor pemicunya ini yang perlu untuk dikenali oleh tiap-tiap pasien, karena banyak sekali yang dapat memicu kekambuhan dari urtikaria. Misalnya infeksi. Infeksi ini biasanya mungkin ada bapak ibu yang sering tiduran, demam, meriang, flu, batuk-batuk, tahu-tahu bentol-bentol. Nah, itu mungkin dia lagi kena virus flu, atau kemarin waktu zaman COVID ya dok, kita juga lumayan sering ketemu pasien COVID datang itu bentol-bentol di tubuhnya. Nah, karena itu ada faktor infeksi yang mempengaruhi. Kemudian paparan bulu hewan. Jadi tadinya mungkin tidak memelihara hewan peliharaan, entah kucing atau anjing. Ada orang-orang tertentu yang dia alergi terhadap bulu hewan, sehingga ketika dia mulai memelihara hewan di rumahnya, gejala alerginya muncul. Jadi nanti begitu ketemu dokter, kami tuh membantu untuk mengenali apa nih kira-kira yang menjadi faktor pemicu. Karena untuk menghilangkan selama-lamanya urtikaria tidak muncul lagi, itu masih belum bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari faktor pemicu. Nah, begitu juga dengan tungau, debu rumah. Saya pernah punya pasien biduran bolak-balik. Ternyata setelah kita bahas, kita diskusikan, dia barusan pindah ke rumah yang baru, kontrak. Kebetulan kamar tidurnya itu punya kamar mandi di dalam, dan karena pembantu tidak ada, punya anak kecil, jadi mungkin tidak terlalu sempat untuk beres-beres rumah. Kata suaminya banyak kecoa. Nah, kecoa itu kalau lama-lama dia misalnya mati kan jadi debu. Nah, itu debu juga bisa memicu kekambuhan. Kemudian ada obat-obatan tertentu. Jadi biasanya juga kami tanyakan apakah ada mengkonsumsi obat-obat misalnya antibiotik atau penurun panas, anti nyeri. Obat-obat seperti itu pada orang-orang tertentu juga memicu kekambuhan. Makanan, kalau makanan tuh banyak sekali. Nah, sedangkan di masyarakat awam selalu mikirnya kalau biduran, oh mungkin gara-gara telur, mungkin gara-gara udang, seafood. Itu bisa saja, tapi yang perlu diingat adalah tidak mungkin semua orang itu akan alergi telur. Mungkin si A alergi telur, si B sama-sama urtikaria, sama-sama biduran, tapi bukan itu pemicunya. Nah, makanya itulah pentingnya kita mendiskusikan apa yang menjadi faktor pemicu supaya kedepannya dapat dihindari. Lalu ada juga habis olahraga, kan zaman sekarang lagi anak-anak muda lagi tren sore-sore jogging gitu ya. Nah, kalau aktivitas fisiknya, olahraganya agak berat untuk tubuhnya, itu juga bisa menimbulkan biduran. Nah, kemudian ada juga pasien bilang, oh kayaknya dok, kalau udah menjelang tengah malam atau subuh, nah itu kan suhunya relatif lebih dingin. Jadi ada orang yang alergi dengan suhu dingin, ada yang juga lingkungan ruangan yang pengap juga bisa bikin bidurannya kambuh. Stres. Nah, stres ini kadang banyak pasien yang nggak terima kalau dibilang dokternya, mungkin bapak lagi stres. Jadi stres itu maksudnya lelah, baik lelah badan maupun lelah pikiran. Sebenarnya di sistem tubuh manapun, lelah pikiran itu tetap akan mempengaruhi fisik, termasuk juga kulit. Jadi seandainya kok dulu enggak ya, sekarang kok jadi lebih sering. Nah, coba mungkin 2 bulan, 3 bulan terakhir lagi ada masalah apa gitu yang belum terselesaikan. Dan penyebab lainnya yang tidak diketahui, idiopatik termasuk penyakit-penyakit autoimun juga bisa memicu urtikaria. Next. Nah, ini contohnya yang di punggung sama yang di paha. Yang di paha yang lebih sering kita lihat ya,
Nah itu kalau digaruk makin lama makin lebar. Nah makanya kita perlu nanti obat-obat seperti CTM karena kalau diminum ngantuk. Nah kalau ngantuk kan aktivitas menggaruknya terhenti, histaminnya tertekan, akhirnya selesai masalah saat itu. Nah besok-besok kalau misalnya ada lagi faktor pemicu yang menghampiri pasien, kambuh lagi, gitu ya. Lanjut. Next. Nah, kalau yang gambar di sebelah kanan itu foto pasien yang ternyata alergi dengan matahari, sinar matahari. Nah, jadi ada juga yang gara-gara itu. Lalu yang sebelah kanan tadi yang aktivitas fisik. Nah, yang ini yang di bawah kanan bawah ini itu dia mau bilang bahwa stres, tekanan. Jadi kita bikin goresan tertentu di kulit orang yang sedang mengalami biduran, itu dia akan muncul seperti goresan yang kita buat. Nah itulah yang membuktikan bahwa stres baik fisik maupun psikis dapat memicu kekambuhan urtikaria. Nah diagnosisnya itu gampang sebenarnya, tinggal suruh pasien buka baju. Tapi kadang pasien datang gejalanya tidak ada karena sebelumnya dia udah minum obat kan di rumah. Nah kadang pasien kasih foto kayak gini dok kalau lagi kambuh gitu. Nah, jadi yang lama itu dalam menata laksanai pasien itu adalah kita diskusikan apa yang menjadi faktor pemicunya. Karena obatnya ya itu lagi. Nah, kadang-kadang kita perlukan pemeriksaan penunjang kalau pasiennya sudah agak-agak hopeless gitu ya. Begitu lagi penyakitnya. Nah, jadi ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah uji tusuk. Jadi, bahan-bahan yang kita curigai yang menjadi pemicu alergi itu kita tusukkan, kita cukipkan ke kulit pasien, kita lihat apakah bereaksi menjadi bentol. Jika iya, berarti itu memang bahannya. Kemudian ada juga yang relatif tidak merepotkan, tidak sakit, cuma diambil darahnya, kirim ke laboratorium swasta, tapi cuma biayanya lumayan mahal. Jadi nanti dari darah itu mereka reaksikan alergen yang memang sering dilaporkan menjadi pemicu alergi, kemudian nanti dapat hasilnya. Oh bahwa ternyata misalnya produk-produk olahan sapi atau serbuk-serbuk bunga. Nah, sehingga begitu pasien dapat laporannya tadi, kita harapkan dia dapat menghindari pemicu supaya tidak sering kambuh bidurannya. Lanjut. Nah, penanganan yang pertama dan utama adalah menghindari faktor pencetus supaya tidak mudah kambuh. Untuk lebih lengkapnya silakan mendatangi dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat yang enak diajak bicara ya, karena memang agak perlu banyak waktu, sekitar mungkin 15-30 menit untuk mengetahui, karena tiap-tiap orang dengan latar belakang aktivitas yang berbeda, lingkungan yang berbeda, kadang hanya perlu kita arahkan, oh mungkin ini, sehingga dia bisa mengenali, mempelajari dirinya sendiri dengan arahan-arahan yang kita berikan. Oke, ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua adalah dermatitis atopik. Kalau di masyarakat seringnya dikenal dengan eksim. Nah, eksim ini mengakibatkan kulit itu meradang sehingga tampilannya merah, gatal, kering, dan pecah-pecah. Bahkan biasanya juga muncul kayak bintil-bintil berair jika digaruk sampai berdarah, kemudian ada bakteri yang hinggap di situ, akhirnya jadi bernanah. Peradangan ini juga sama seperti urtikaria karena sama-sama penyakit alergi, dia dapat berlangsung lama. Kemudian seringnya muncul pada area lipatan seperti dahi, mata dan telinga, sisi leher, dalam sisi leher, kemudian area lipatan siku, lipatan lutut. Kadang-kadang disertai dengan penyakit alergi lainnya dan lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Jadi dermatitis atopik ini kalau di waktu pelajaran kita dulu ada 3 tipe, ada tipe yang bayi, ada tipe anak, dan tipe dewasa. Kalau bayi dia lebih sering di pipi. Jadi kalau bapak ibu punya anak, punya cucu, kok pipinya kanan kiri merah dan suka dia garuk-garuk, kemungkinan besar itu dermatitis atopik. Kalau anaknya lebih besar lagi, mungkin umur 5 tahun, 9 tahun, dia lebih sering di lipat siku atau leher.
biasanya tuh yang memperberatnya tuh keringatnya sendiri. Mudah gatal. Kalau pada dewasa biasanya di lipat leher juga, di dada, sama di punggung dan juga lipatan lutut dan siku. Lanjut. Penyebabnya kurang lebih sama seperti urtikaria. Ada dari makanan, yang non makanan bisa debu, deterjen, sabun, dan parfum. Nah, biasanya kita juga kasih advice untuk pasien menghindari semua pengharum, baik parfum yang disemprotkan atau kalau habis mencuci baju, molto, softener segala macam itu kan wangi, lebih baik dihindari. Juga pakaian-pakaian yang yang berbulu dari wol-wol itu sebaiknya dihindari untuk kasus-kasus eksim. Nah, kembali stres, gangguan emosi. Itu saya pernah ada koas lucu tuh. Waktu itu kita diskusi ngajar ke mereka. Dia tanya, "Dok, kenapa ya sepanjang tahun saya alergi?" Dia tunjukkan bekas-bekas ininya kan. Tapi hanya di bulan Agustus saya ndak kambuh alerginya. Terus saya tanya, apa yang membedakan Agustus dengan bulan-bulan yang lain? Kamu bahagia kalau Indonesia ulang tahun? Jadi dia bilang, bukan Indonesianya dok yang saya maksudkan berulang tahun, tapi itu memang ulang tahun saya katanya. Nah, sedangkan dia tuh anak bungsu. Nah, jadi kan kakaknya ada 3. Jadi curahan kasih sayang ya Bu ya. Jadi setiap dia mau ulang tahun, dia udah kebayang bahwa tahun ini akan ada yang ngasih ini, dia happy. Nah, jadi dia amati kok kalau bulan Agustus enggak kambuh. Tapi kalau bulan yang lain relatif lebih berat. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan stres dan gangguan emosi. Juga suhu, cuaca dingin dengan kelembapan rendah dan udara kering. Kemudian gejala dan tandanya kita lihat di gambar aja ya, next. Nah, ini kalau itu tipe bayi kanan kiri, dia khas kanan kiri biasanya. Kemudian yang di siku dan di bawah leher, di atas dada. Nah, kalau yang kanan ini sudah berlangsung lama, jadi gambarannya lebih gelap, tebal, bersisik. Dan itu di lipatan lutut, belakang lutut. Next. Nah, untuk pengobatannya sama seperti urtikaria, kita fokus pada menghindari pemicu. Nah, jadi itu perlu waktu untuk mendiskusikannya ya. Kemudian antihistamin seperti CTM tadi andalan, cetirizin, loratadin. Nah, jika kelainan kulitnya kita lihat ada infeksi, mungkin ada nanah-nanahnya atau ada luka keluar darah, biasanya kita tambahkan juga antibiotik. Nah, yang penting juga karena pada dermatitis atopik ini tadi kulit pasien cenderung kering, jadi biasanya juga kita sertakan pengobatan berupa pelembab. Kebetulan ada sponsor nih, nanti door prize ya dok ya, berupa pelembab. Khusus untuk ibu-ibu ya. Nanti moderator. Nah, kemudian penggunaan sabun juga penting pada kasus-kasus eksim. Jadi mungkin amannya lihat kemasannya yang misalnya dibilang sesuai dengan pH kulit. Nah, itu cenderung lebih lembut, tidak begitu keras pada pasien-pasien eksim. Supaya tidak mudah kambuh, tidak berlangsung lama, pencegahannya adalah menghindari faktor pencetus. Nah, tadi seperti saya bilang ada pasien yang karena debu, jadi memang perlulah rutin membersihkan perlengkapan tidur, ganti spray dan sarung bantal minimal 2 minggu sekali, dan lakukan pembersihan rumah secara rutin. Oke. Nah, komplikasinya seperti gambaran yang sudah lama tadi itu ya, jadi kulitnya bisa tebal, bersisik, disertai infeksi, kemudian karena juga lebih mudah kena ke lipatan mata, jadi kadang kita perlukan juga pasien untuk konsul ke dokter mata. Nah, lalu orang-orang yang punya riwayat eksim, dia juga lebih mudah kena eksim yang lain. Eksim gara-gara kontak dengan barang-barang yang bersifat iritatif, seperti deterjen, desinfektan. Jadi waktu zaman COVID kemarin kan apa-apa pakai hand sanitizer. Nah, tuh banyak juga tuh akhirnya pasien yang berkunjung gara-gara tangannya eksim, iritasi gara-gara hand sanitizer. Begitu juga dengan sabun. Jadi sering saya mungkin hampir setiap hari
di masyarakat ini dianggapnya tuh sabun-sabun seperti, boleh nggak ini ya, merek seperti Dettol, Lifebuoy itu saya pikir semua rumah tangga kayaknya pakai itu semua. Sedangkan tidak semua kulit bisa pakai itu. Nah, terutama pasien-pasien yang punya riwayat dermatitis atopik itu akan terganggu. Nah, biasanya saya bilang mungkin bisa dipakai sabun-sabun antiseptik seperti itu jika memang habis berkegiatan di luar yang kotor-kotor, mungkin habis main sepak bola atau mungkin ada berkebun, gali-gali tanah. Makanya kalau kita lihat di TV iklannya kan kalau Lifebuoy apa Pak? Habis main sepak bola, hujan-hujan kan? Nah, jadi itu makanya kalau untuk pasien-pasien eksim sebaiknya dihindari lah sabun-sabun antiseptik. Nah, kemudian komplikasi yang lumayan mengganggu adalah masalah perilaku, terutama pada anak-anak. Jadi karena dia saking gatalnya, malam kurang tidur, jadi kadang perilakunya juga agak lebih agresif, hiperaktif, ya. Mungkin ini slide terakhir ya. Lanjut. Ya, mungkin dari saya ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan ke dokter.